Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatul Sulfi, NIM E 2019-1084 dari kelas Perbankan Syariah 2. Nah, seperti minggu-minggu lalu, di sini saya akan menanggapi video materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis LCMBI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Beliau menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, di mana dalam penjelasan tersebut terdapat beberapa subbab. Nah, subbab yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka, yang kedua ada konsekuensi dari perekonomian terbuka, yang ketiga ada sirkulasi aliran pendapatan, yang keempat ada komponen dari pengeluaran agregat, yang kelima ada faktor penentu ekspor dan impor, yang keenam ada keseimbangan perekonomian terbuka, dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Di sini saya akan menanggapi sedikit dari beberapa subbab yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Jadi perekonomian terbuka itu kan bisa dikatakan dengan perekonomian 4 sektor. Nah, sektor apa saja? Yang pertama ada sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, yang ketiga ada sektor pemerintah, dan yang keempat ada sektor asing. Nah, sektor rumah tangga itu terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Untuk sektor perusahaan itu terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa. Dan untuk sektor pemerintah itu adalah terdiri dari sekelompok perusahaan yang mempunyai kewenangan politik untuk mengatur masyarakat dan perusahaan. Untuk sektor asing itu suatu sektor dunia, suatu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi itu melakukan suatu transaksi ekspor dan impor. Nah, dalam pembahasan, dosen saya membahas tentang sirkulasi aliran pendapatan. Dalam diagram circular flow ada pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar itu adalah ada pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang atau lembaga keuangan, dan ada juga pasar luar negeri. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka. Dosen saya sudah menjelaskan seperti apa suatu syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka. Di situ sangat banyak sekali penjelasan dari dosen saya. Nah, di sini saya menemukan dari sumber lain, tetapi sebenarnya penjelasan tersebut sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, tetapi ini lebih ringkas. Jadi, syarat suatu keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dan I plus G plus X sama dengan S plus C plus M, di mana Y itu merupakan tingkat pendapatan, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor, S itu tabungan, dan T itu adalah pajak. Nah, dalam perekonomian 4 sektor itu akan menciptakan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama ada aliran pendapatan yang diterima dari ekspor yang merupakan suntikan ke aliran pendapatan. Yang kedua ada aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang yang diimpor dari negara lain, nah yang merupakan bocoran dari aliran pendapatan. Sekian tanggapan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.